saya Eriska Aulia dengan NPM 2502040040 dan rekan-rekan saya Suci Cayawati, NPM 2502040015. Saya Widiatri Agustin dengan NPM 2502040022. Saya Wiwa Ijatiansi dengan NPM 2502040039. Saya Sazabil Bila Amri dengan NPM 2502040027. Kami dari kelompok 6 akan membicarakan tentang sebuah pidato yang berjudul Menyikapi Bencana Banjir di Sumatera dan di Aceh dengan Kepedulian. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang kami hormati Bapak M. Afif Tony Suhendra Saragi SPD MPD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan pidato ini yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera dan Aceh. Bencana ini bukan sekedar peristiwa tahunan, melainkan masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih dalam dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan generasi muda seperti kita. Dalam beberapa pekan terakhir, hujan deras yang turun hampir setiap hari menyebabkan banyak sungai meluap hingga merendam permukiman penduduk. Daerah-daerah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Sumatera Barat, Padang, Pasaman, hingga sebagian wilayah Sumatera Utara mengalami banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh dan menyimpan segala kenangan. Situasi seperti ini menunjukkan betapa besar dampak dari bencana yang tampak sederhana, namun sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi sungai yang sempit, dangkal, dan penuh sedimentasi juga memperburuk keadaan. Sungai-sungai yang dulunya dalam dan lebar, kini banyak mengalami pendangkalan akibat erosi tanah. Dari kawasan pebukitan yang gundul, belum lagi banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai, sehingga air tidak lancar dan menyebabkan air meluap. Situasi inilah yang membuat banjir bisa terjadi karena mendadak, bahkan ketika hujan turun-menurun beberapa jam. Selain faktor lingkungan, tata kota yang kurang baik juga mempengaruhi. Banyak daerah permukiman dibangun di wilayah resapan air atau bentaran sungai tanpa perencanaan jangka panjang. Drainase yang ada di perkotaan seringkali tidak terawat, tersumbat sampah atau kapasitasnya tidak memadai. Ketika hujan deras, sistem drainase yang seharusnya menjadi jalur air justru tidak berfungsi dengan baik, sehingga menggenang air hingga berjam-jam. Dampak banjir yang sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, rumah-rumah terendam, perabotan rusak, dan lahan-lahan pertanian yang kini menjadi sumber mata pencarian yang banyak. Keluarga hancur terendam air. Sekolah-sekolah tidak dapat dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Fasilitas kesehatan terganggu dan akses jalan terputus. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian. Anak-anak yang seharusnya belajar pun terpaksa untuk menghentikan kegiatan sekolah karena lingkungan mereka yang tidak aman.
Namun, di balik semua kesedihan ini, kita juga melihat betapa kuatnya semangat gotong royong bangsa Indonesia. Warga dari berbagai daerah ikut mengirimkan bantuan berupa pakaian, makanan, obat-obatan, serta tenaga untuk membersihkan lokasi banjir. Para relawan datang dengan penuh keikhlasan untuk membantu para korban, mulai dari mengevakuasi warga lanjut usia hingga mendistribusikan logistik bagi para pengungsi. Kebersamaan ini yang menjadi kekuatan terbesar bangsa kita saat menghadapi bencana. Kita harus menyadari bahwa banjir bukan hanya masalah setelah terjadi, tetapi juga masalah yang harus dicegah jauh sebelum terjadinya. Pemerintah harus memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan, menghentikan penebangan liar, dan melakukan reboisasi besar-besaran. Selain itu, diperlukan penataan ulang saluran drainase agar lebih siap menghadapi curah hujan ekstrim. Masyarakat juga harus lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut menjaga sungai. Agar bencana ini tidak terulang lagi, pendidikan lingkungan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan sungai, dan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar merupakan langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar. Jika setiap orang memiliki kesadaran yang sama, banjir dapat diminimalisir hingga tingkat terendah. Sebagai penutup, marilah kita jadikan bencana banjir yang menimpa Sumatera dan Aceh sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan lingkungan kita. Semoga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama lebih baik dalam mencegah bencana di masa depan. Mungkin itu saja pidato kami hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan untuk masyarakat yang terdapat banjir di Sumatera dan Aceh, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran, dan semoga Allah akan menggantikan yang lebih dari segalanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.